Ngantuk Mas. Ayo ngantuk. Ini sudah setengah 11. Kamu pulang jam 10 tadi. Sekarang malah ngajak syuting. Ya kalau tanggap ya ini jawaban. Nanti sik toh ditahan dulu sebentar, bikin video dulu. Nanti nek ditungguin sedulur DTC itu loh. Asal temanya yang seger-seger. Oh, ini seger, renyah, manis, gurih, guys. Pokoknya sapa dulu sedulur DTC. Satu, 2, 3. Salam Lestari. Halo Lar, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Oke. Temanya ini ya Mas. Maaf dulu ya. Apa? Timun? Bukan. Semangka. Bukan. Loh, katanya seger. Iya seger. Ini kan jenengan itu kan sekarang sudah mulai rileks untuk menceritakan tentang tragedi Gunung Slamet. Ini kenapa sih Gunung Slamet terus kayak nggak ada habisnya? Ya, bukan. Gini loh sayangku. Itu kan ada yang sedulur DTC itu semua penasaran. Nah, aku juga pribadi juga penasaran gitu. Bagaimana kalau di video kali ini kita membahas tentang si gadis manis toh? Manis apa? Manis. Aduh. Nggih. Ya wis lah. Ya. Kata ya wis gitu kayaknya terpaksa gitu. Ya terpaksa supaya cepet tidur wis. Oke Ya. Oke. Halaman saya. Berarti tanda oke. Udah itu mau tanya apa? Oke, yang pertama aku mau nanya. Jenengan itu kenal gadis pertama kali itu di mana dan kapan? Ya di kampus toh wong aku sudah bilang itu temen kuliah satu kelas. Berarti ketemu itu ya waktu daftar ulang ketemu. Terus waktu sebelum daftar ulang itu kan ada, kalau zaman dulu itu kalau masuk IKIP negeri itu kan ada semacam apa ya, tes praktek. Jadi tes tertulis sudah lah, tes yang lulus tes tertulis itu dipanggil untuk tes praktek lah, itu juga ketemu gitu. Terus daftar ulang, ternyata ini anak apa ambil jurusan bahasa Inggris. Bukan ya. Waktu tes praktek ini kan berarti jelas dia ambil jurusan bahasa Inggris. Nah daftar ulang berarti ini berarti anak ini lulus juga, berarti kan pinter gitu loh. Terus itu kenal cuman ini anak atau sempat ngobrol apa, halo bahasa Inggris juga ya, namanya siapa? Enggak, aku enggak gitu orangnya. Oh enggak gitu? Aku cuek. Meskipun aku seneng, tapi enggak mungkin lah. Apa pernah kok kamu tak kejar-kejar? Kan enggak pernah. Apalagi kejar sambil gonggong kuku. Lebih enggak pernah lagi toh. Enggak, aku memang selama ini begitu. Kalau aku tertarik sama cewek ya pura-puranya agak cuek gitu. Tapi memperhatikan, mendekat, tapi jangan sampai orang si cewek ini itu langsung bisa menyimpulkan bahwa ini seneng. Enggak. Langsung bisa menangkap sinyal. Jangan sampai gitu. Itu berarti kartu mati buat aku gitu loh. Terus si ceweknya itu tahu nggak kalau diperhatikan, atau mungkin kalau jenengan kan ini anak jurusan bahasa Inggris, lulus juga, mau ujian praktek gitu kan. Nah si ceweknya ini juga ada sinyal di wajah atau di mata gitu, memperhatikan jenengan juga apa enggak gitu?
Enggak lah, kalau pas daftar ulang ya belum ini kok. Ya, maksudnya pas mau ujian prakteknya itu loh, Mas. Ujian praktek itu malah sebelum daftar ulang. Daftar ulang itu kan kalau sudah diterima baru daftar ulang. Kan gitu. Terus pembagian kelas, waktu itu ada 2 kelas, kelas A dan B. Nah, saya di kelas A bareng sama dia gitu. Nah, sejak perkuliahan itu kan kemudian ada tugas, ada macam-macam toh. Nah, itu biasa cewek-cewek itu cari yang pinter kan gitu. Jadi beberapa yang pinter itu kan kelihatan pada waktu perkuliahan aktif enggak gitu. Nah, ketika pembagian kelompok, tugas kelompok maksudnya, ini kan pada berebut gitu loh. Berebut untuk bisa sekelompok sama si A, si B, si C, termasuk aku. Gitu. Jadi dengan kelompokan sama cewek itu terus sama Mas Iqbal juga atau beda kelompok? Aku selalu satu kelompok sama Iqbal. Jadi Iqbal ini kan sama-sama cowok kan. Jadi sejak awal itu sudah deket. Jadi waktu tes praktek itu sudah deket karena Iqbal ini sangat ramah gitu. Mau tanya apa lagi? Berarti melalui proses ya Mas ketertarikan itu? Iya, melalui proses, dan dari belajar kelompok itu aku simpulkan bahwa ini anak pinter. Kebetulan dia keponakannya guru besar di sana. Tapi aku nggak bisa menyebutkan. Begitu aku sebutkan nama guru besarnya nanti bisa dilacak kan siapa dia. Nah, ini yang harus kamu ketahui. Kenapa saya tidak bisa menyebut nama? Kenapa saya tidak bisa muat foto? Karena dia itu kemungkinan besar nonton gitu loh. Kan itu kan nggak etis ya. Jadi saya hanya ingin mengungkap kisah tapi tidak bakal mengungkap identitas. Itu. Kalau mau lacak siapa temenku satu kelas, nah itu monggo gitu. Masih sulit kan soalnya itu. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris S1 IKIP Negeri Semarang angkatan 1983 1984 gitu. Kelas A. Kalau mau melacak. Nah, silakan. Ceweknya ada berapa padahal? Banyak banget. Lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Oh iya. Oh. Ya susah kalau lebih banyak ceweknya kalau mau melacak. Dan keponakan seorang guru besar di masa itu. Guru besar pada saat itu masih sangat sedikit. Ini kok tumben tuh pakai korek kayak gitu? Biasanya kamu yang beliin, kamu nggak beliin. Biasanya udah tak stok banyak. Ya nggak tahu kenapa bisa hilang. Kebiasaan loh. Dah, tanya lagi. Mas, ciri-ciri fisiknya itu kayak gimana Mas? Rambutnya waktu itu seberapa, ikal apa lurus, matanya gimana? Rambutnya lurus sebahu. Aku gini? Enggak, tapi agak gini loh bentuknya itu. Nah, gini. Oh gini. Nah. Oh, berarti kayak ngebob di bawah gitu ya? Udah tak tambah ini toh ciri-cirinya. Terus apalagi? Kulitnya kuning. Sama aku gelapan aku ya. Wah, kamu glowing gitu kok. Bukan, kalau glowing itu tuh mengkilat-mengkilat gitu loh Mas. Ini kan aku busem. Nggak ada zaman itu yang glowing ya, mengkilat-mengkilat nggak ada. Tapi dia termasuk berkulit kuning. Terus kalau kamu ngomong, kamu tanya misalnya ya ini cantik enggak? Ya tinggal sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya cantik itu wajah, saya bilang ini wajah orang kebanyakan. Mas, kalau kecantikan itu di mata jenengan tuh seperti apa sih? Ada beberapa kriteria.
Dan kita nggak bisa, dan aku nggak pernah pakai semuanya gitu loh. Jadi ada kriteria cantik itu kalau dia pintar, kalau dia cerdas, bisa diajak ngobrol, nyambung terus. Nah ini berarti pinter. Nah, pinter itu cantik. Iya, kalau aku ketemu dengan cewek yang pinter, otomatis di pikiranku, oh ini cantik. Gitu. Ini yang diinginkan Ibu Kartini. Nah, gitu. Terus kalau aku termasuk pinter apa enggak, Mas? Wow. Kan itu tadi kriteria pertama. Nah, tentu saja ada banyak kriteria yang lain. Kriteria yang lain itu misalnya kepribadian. Nah, kamu, ini aku selalu jujur loh ya. Kalau pinternya sih enggak. Sebab kalau pinter kamu pasti sarjana kan, enggak toh? Aku aja juga enggak sarjana. Tapi kamu punya kepribadian yang menurutku menarik. Itu loh. Contohnya. Ini mau bahas gadis apa mau bahas? Ya kan sekalian, maksudnya sekalian satu aja. Gimana contoh kepribadian menarik itu seperti apa? Ya seperti sekarang ini, bisa memaksa dari ngantuk jadi nggak ngantuk karena sebel. Gitu. Mas, itu kan tadi ceritanya jenengan kan baru sampai belajar kelompok bersama. Nah, suka itu kan dari proses itu kan. Proses berjalannya waktu gitu. Termasuk belajar kelompok itu yang semakin mendekatkan dan semakin bisa tahu, oh ini anak seperti ini kan gitu. Terus mulai apelnya kapan? Ya sejak belajar kelompok itu terjadilah apel yang terselubung kan gitu. Oh gitu. Lah iya toh, misalnya kamu si gadis ini ya, aku tanya ini belajarnya di mana? Nah, masa dia mau jawab di rumahmu kan nggak bisa. Di kos-kosanmu kan dia pasti jengah karena ini kos-kosan pria kan. Nah, pasti kan di tempatmu toh. Nah ini kan apel terselubung. Oh gitu. Nah berikutnya saya bisa ke situ lagi nanyain gimana sudah jadi. Karena aku itu kalau belajar kelompok punya prinsip begini. Nek saya yang nulis, kalian nggak usah ngomong. Kalian nggak usah berpendapat, pusing aku suruh nulis ini. Nanti kalau sudah tak tulis makalahnya, baru kita bagi. Nah, pembahasannya nanti kamu bab ini gitu. Tapi kalau dia yang nulis atau orang lain yang nulis, aku mau memberikan pendapat. Gitu. Tapi aku nggak mau nulis. Gitu. Nah, biasanya dia milih bagian nulis. Nah itu kan kebetulan itu. Jadi aku bisa datang untuk gimana sudah jadi belum, itu yang bab yang bersangkutan dengan diriku itu gimana sudah clear. Nah itu sering terjadi komunikasi. Mas, berarti Mbak gadis ini nggak termasuk cewek yang jenengan beranjang? Enggak. Beda, kalau beranjang itu pas jomblo. Jadi kalau aku jomblo nggak ada yang menarik, nggak ada yang apa ya, nggak ada pintu pendekatan yang terbuka. Ya sudah main beranjang aja, pokoknya kelihatan cantik daripada aku dibilang jomblo. Udah tembak aja, bawain edelweiss. Itu. Nah ini beda, kalau ini pendekatannya sistematis. Gitu. Loh, sekarang kamu bayangin dong, masuk IKIP jurusan bahasa dan sastra Inggris itu kan angkatan 83, 84 kan berarti bulan Juli tahun 83. Nah, kemudian pendakian selamat tuh 85, 1,5 tahun loh itu. Untuk pendekatan ya? Iya. Jadi kalau nggak sistematis ndak mungkin itu nek cara beranjangan itu kan paling seminggu gitu. Seminggu dapat ya? Seminggu dapat atau nggak dapat, udah naik gunung lagi, cari edelweiss lagi, beranjang lagi.
zaman tahun itu ngambil Edelweiss belum belum dimarahin ya, belum ada undang-undangnya. Belum. Meskipun di kalangan pendaki-pendaki yang lebih senior dari saya itu sudah banyak menghimbau gitu. Kalau bisa jangan diambil. Nah sekarang setiap gunung itu ada Edelweiss-nya. Jadi puncak Ungaran yang sekarang nggak ada Edelweiss-nya, itu dulu penuh Edelweiss. Iya. Gunung Muria itu loh ada Edelweiss-nya. Nah, sekarang kan nggak ada. Masih ada sih, cuman ya kecil-kecil kurus-kurus gitu ya. Dulu pun begitu. Jadi kalau ketinggian 2000 ya memang Edelweiss-nya masih kurus-kurus. Iya. Mas BTW ngomong-ngomong jenengan tadi bilang Juli masuk itu loh, tahun 83. Iya. Aku baru lahir loh Mas. Oh itu berarti aku pas PDKT kamu baru lahir. Iya. Bayangin kalau kamu lahir tak PDKT. Mas, aku mau nanya, makanan kesukaan Mbak Gadis ini apa? Tahu enggak? Kalau saya pasti tahu lah. Ya tahu lah. Apa? Bakso. Oh. Bakso, jangan-jangan bakso iso. Ya, kami berlangganan di satu tempat itu. Oh, berarti ini lor sampai sekarang itu masalah itu seneng banget sama bakso iso. Mungkin ada kaitannya dengan itu? Mungkin. Oke. Aku mau nanya sekarang. Jadi kan tahu ndak makanan kesukaanku itu apa? Kamu kepiting lah, kamu sering tak masakin kepiting gitu kok. Berarti enggak, ini soal makanan ini ya. Aku sama dia itu sering berantem. Oh iya. Karena dia kan dari Purworejo. Nah, dia suka membawakan aku oleh-oleh itu. Tahu nggak itu lanting? Tahu. Nah, yang keras itu tuh. Aku bencinya bukan main sama makanan itu karena apa? Karena keras gitu loh. Keras ini dimakan apanya. Tapi sekarang ada yang nggak keras kok Mas. Zaman itu semua lanting ya keras seingatku. Oh iya. Nah, cuman di depan dia itu kan aku harus kelihatan seneng ya. Seneng. Nah, kan dia sering ke kos-kosan juga. Ini kan setelah agak dekat ya. Suatu ketika lihat itu nggak dimakan. Loh, ini sudah lama kok nggak dimakan. Nah, akhirnya kan daripada kepepet terus bohong, ya udah aku jujur aja aku sebenarnya nggak suka. Lu kenapa nggak bilang? Gitu. Nah, kamu marah nggak? Marah karena nggak bilangnya atau marah karena tidak dimakan? Nggak bilangnya, gitu loh. Kan daripada begitu kan mending nggak usah dikasih atau dikasih yang lain gitu. Iya sih, aku tahu perasaannya Mbak Gadis kan membawakan itu kan dengan sayang gitu loh. Lah iya, itu sudah tak bagi sama teman-teman kos-kosanku yang semuanya juga kelaparan. Mereka juga menolak kalau dikasih anting. Ayo. Kan aku sudah berusaha menghabiskan. Aku nggak suka tak bagi. Temanku kos itu banyak. Coba nanti kapan-kapan kita main ke ex teman kosku. Kan banyak nanti. Itu para mahasiswa kelaparan itu juga nggak doyan. Harusnya dihilangkan jejaknya Mas. Ya nek dibuang ya. Bukan saya dibuang, dibagi-bagiin itu bukan teman satu kos itu. Sama ular. Ya enggak yang di toh teman-teman yang lain toh, enggak yang enggak satu kos. Aduh, kegiatanku itu sudah banyak. Kenapa harus datang ke teman-teman rumah teman-teman yang lain bawa lanting itu ya. Nanti resiko ketawanya besar. Sedangkan di kos-kosan itu selain teman-teman kos isinya kan cuma ular, kalajengking peliharaanku. Mereka juga gak makan lanting. Ya gak doyan lah. Gak doyan. Terus kalau ini Mas, lagu favorit gitu. Nah itu. Gini, secara jenengan itu kan sukanya kan lagu metal, rock yang metal gitu, yang keras gitu kan. Ya walaupun musik rock itu ada yang nggak begitu keras, tapi kan identiknya itu kan dengan lagu yang keras gitu kan. Lah itu Mbak Gadis itu
seneng juga nggak sih lagu-lagunya jenengan itu? Sebenarnya nggak suka. Jadi dia lagu rock sama sekali nggak suka sebenarnya. Tetapi karena dia berusaha beradaptasi sama aku. Karena sayang ya. Iya, dia mau dengerin, tapi jangan keras-keras dong, gitu loh intinya. Oh gitu. Jadi kami sering berantem karena dia itu merendahkan volume, mengecilkan volume dari tape yang aku bunyikan. Padahal si Widi kan pernah cerita tuh, kalau aku mutar itu pasti keras. Apalagi setelah minum whisky itu pasti keras. Wong pernah aja tentara mau berantem sama aku pernah, polisi juga pernah karena didatengin gitu. Karena mengganggu. Jam 12 malam saya masih nyetel itu keras-keras. Gitu. Sering kayak gitu. Nah, kalau pas dia datang ke kos-kosanku gitu, itu dia kecilin pelan-pelan gitu. Nanti ngobrol lagi, kecilin lagi. Kan lama-lama jadi berantem. Saya Mas, jenengan kan pernah cerita kalau punya pacar, sampai ngecilin volume musiknya jenengan dari tape itu, pasti kan jenengan marah dan ceweknya itu jenengan putus. Lah ini Mbak Gadis ini gimana? Jenengan putus? Jadi kadang-kadang aku merasa kalah gitu. Jadi ya udahlah, selama masih agak kedengaran terus dada itu bisa masih kepukul sama suara bass sama drum itu nggak apa-apa. Tapi kalau musik rock itu hanya bisa didengerin pakai telinga aja, mending aku nggak usah dengerin aja. Jadi kalau aku loh ya, kalau dengerin musik rock itu ya harus deknya itu sampai ke ini. Sampai ke hati. Berarti sayang banget Mas sama Mbak Gadis. Nah, ini gimana sih? Kamu itu mau tanya jawaban jujur apa jawaban nggak jujur? Ya jujur. Kan lebih baik jujur tapi menyakitkan daripada membahagiakan tetapi itu. Nah kalau aku nggak sayang banget ya nggak jadi konflik sama Iqbal. Itu kan jadi konfliknya di Gunung Slamet itu ketika saya harus menunggui si sahabat saya ngambilin Edelweiss. Bahkan juga tak bantu untuk mengambilkan untuk diberikan pada gadis. Wah itu rasanya kan bukan main, karena aku sayang sama dia, aku seneng sama dia. Tetapi sebelum berangkat kan Iqbal bilang, kamu itu serius apa enggak? Karena selama ini kan kamu kalau pacaran kan paling putus, main-main aja. Ya waktu itu aku nggak tahu, aku malah marah juga waktu sebelum berangkat ke Slamet ya di rumahnya Iqbal. Yo nggak bisa begitu, orang pacaran kok di fait accompli harus jadi. Namanya pacaran itu kan pengenalan, pendekatan, cocok apa enggak. Apalagi kami waktu itu kan juga masih sangat muda kan. Jadi kalau pertanyaannya sayang banget yo, iya sayang banget di atas cinta beranjangan gitu loh. Mas, kos-kosan jenengan itu kan kos-kosan cowok toh. Nah, cewek boleh masuk bebas? Ya boleh oh. Kalau nggak boleh yo kita pindah kos. Itu nek ada temen cewek masuk gitu ya masuknya di kamar gitu. Terus di mana, di toilet? Ya enggak, kan ada lobbynya toh, ada itu yang buat terima tamu. Ya tinggal kita di kos-kosan itu termasuk lurah apa pegawai anyaran. Aku di situ itu termasuk lurah. Ya bebas kok aku tuh ya. Masuk kamar kan gitu. Itu enggak teman-teman cowok jenengan enggak ngeliatin gitu. Peduli apa sama mereka? Ya mereka kan juga bisa cari sendiri atau punya pacar sendiri kan. Terus aku mau nanya, pernah ngapain aja sama Mbak Gadis? Kosek toh yang tentang kos-kosan ini nanti kamu klarifikasi. Mereka tuh punya sendiri-sendiri dan teman-teman itu kompak gitu loh. Kompak. Jadi nggak terus lapor sama yang punya kos-kosan itu loh masukkan cewek, enggak. Pengen tahu rahasia lagi enggak? Apa? Bahkan kami itu sering ngintip temen kos. Iya. Lah kok gitu? Bener memang, dan itu terbuka. Enggak benar. Aturannya ya kalau ada yang masukkan berarti ikhlas diintip. Kita bareng-bareng itu kita kasih ini. Kok kayak lubang. Gitu? Iya makanya. Untungnya aku kenal jenengan
dulu ya, waktu itu kamu masih baru lahir. Kamu kalau masuk ke kamarku misalnya kamu tak tembak diizinkan orang tuamu kan paling tak gendong. Kamu mau jawaban jujur kalau nah itu. Jadi tapi untuk gadis ini kok. Jadi dia kalau main gitu paling dia nyetrikain bajuku. Ya kok kayak aku senengnya nyetrika. Memang semua cewek suka nyetrikain. Enggak yo. Iya. Ada yang gak suka nyetrika yo. Nah, itu cewek macam apa? Semua pacarku itu kalau datang ke tempatku tahu, wah ini baju nggak disetrika. Ini yang bersih mana, yang ini yang mana, ya, dipisahin tuh yang belum disetrika disetrikain. Cuma nyetrikain toh karena kusut bajunya. Tapi nggak mandiin karena jenengan jarang mandi. Katanya Mas Bayu tuh jenengan jarang mandi loh. Iya. Nggak suka mandi loh. Tapi beda ya, gadis ini nggak kayak pacar-pacarku yang lain gitu loh. Jadi dia itu dari kalangan yang sangat memegang etika. Jadi misalnya gini, ini satu kejadian lucu nih. Mungkin dia perang batin ya antara, kalau yang namanya pacaran itu kan pasti ingin adanya persentuhan. Jadi meskipun cuma megang tangan atau apa gitu ya. Tapi kan dia mungkin dididik oleh keluarganya nggak boleh gitu. Jadi dia dari kalangan yang sangat normatif. Nah, lucunya suatu ketika itu dia bersikeras bahwa kamu tahu kesusuben enggak? Kena apa kayak duri gitu ya, masuk di yang masuk ke daging. Jadi dia bilang di sini, dia bilang, "Plek, aku tolong dong ini jariku kesusuben." Itu hanya ada satu titik, tapi titik itu bukan kesusuben, tapi dia bersikeras, gitu, sampai akhirnya berdarah. Jangan itu. Iya, karena kalau ya? Ini kan harus begini toh. Iya, pakai jarum. Sampai akhirnya aku sadar, ini anak sebenarnya hanya ingin pengen dipegang pembenaran, gitu. Bukan dipegang, tapi pembenaran untuk dirinya sendiri dipegang. Sampai segitunya. Jadi nggak mungkin aku di kamar sama gadis ngapa-ngapain, nggak mungkin. Tapi pernah nyium nggak? Untuk sampai tahap nyium itu, wah itu lama sekali. Itu mungkin 1 tahun lewat dan menurutku rugi. Kenapa? Ya karena kalau aku pacaran waktu muda itu kan tak hitung. Kamu jangan lihat aku terus. Tak hitungnya begini, kira-kira berapa sudah saya keluarkan, aku sudah dapat apa gitu loh. Lah kita ini kan kaum ekonomi lemah toh, jadi semuanya harus diperhitungkan. Nanti kita sudah keluar banyak uang yang sebenarnya bisa untuk makan atau bahkan bisa untuk mendaki gunung. Ini hanya untuk mendekati, kita hanya dapat PHP. Jadi dihitung. Nah secara matematis, aku waktu melobi si gadis ini sebenarnya sudah rugi. Dapatnya cuma gini. Nah, terus paling ya duduk begini. Nah, mencium itu setelah 2 atau 3 kali nonton film. Nonton bioskop. Berarti diciumnya di bioskop. Iya. Kan gelap. Oh gitu. Mas tolong dipraktekin dong waktu itu pas nonton itu, terus pas mau nyium itu gimana gitu. Kan di sana adegannya romantis. Nah, di sana. Terus kan duduk. Gini. Nah, terus begini. Langsung begitu? Enggak ada pegang-pegang dulu. Ya pegang-pegang dulu, ini enggak usah diceritakan. Tadi sudah pegangan, udah tak ceritain pegangan begini. Itu kan yang susuben, yang nah, waktu sekarang kalau di sana adegan romantis, masa enggak begini sih? Ya pasti begini. Oh ya begini. Terus ya ini cadir. Gimana nyiumnya? Oh gitu. Oh itu sudah prestasi. Itu ya. Iya. Nggak ada rasanya Mas. Nah ini aku kan suka mabuk. Nah ketika mabuk itu
dikerjain sama teman-teman. Kamu sudah pernah ngapain aja sama si gadis ini? Dikorek-korek gitu ya? Dikorek-korek, aku cerita. Aku wis ngesum pipine. Wah, semua orang ketawa. Wah, apa pacaran seprono seprene cuma nyium pipi. Pacaran udah lama, seprono seprene itu ya. Pacaran udah lama gitu. Gitu. Tiap malam minggu apel sampai kadang-kadang nggak naik gunung. Cuma dapat ini Kak. Padahal kalau Sabtu nggak naik gunung ya sudah, Senin aku naik gunung. Terus nggak kuliah. Ya, bolos kuliah. Ruginya double-double dong. Ya memang. Itu. Mas, berarti jenengan nembaknya itu setelah PDKT yang lama, nonton film berkali-kali itu. Bukan berkali-kali. 3 kali paling enggak toh ya, tadi. Paling banyak 3 kali, antara 2 sampai 3. Setelah nonton film itu, setelah mencium itu baru nembak atau gimana? Iya, baru nembak. Begitu mau dicium itu baru nembak. Iya. Soalnya jenengan takut kalau ditolak gitu atau gimana? Iya. Kan daripada aku ditolak, mending aku mendekati terus sampai pada batas di mana aku yakin kalau aku menyatakan cinta tidak ditolak. Kan gitu. Ibarat orang judi, kita kan berhenti pada titik di mana kita sudah menang, aman gitu loh. Kalau kita berhentinya pada waktu kita masih kalah yo piye gitu. Terus pas jenengan tembak itu Mbak Gadis bilangnya gimana? Ya dia mengangguk dengan pelan gitu, mengangguk dengan pelan, dan intinya dia bilang bahwa dia juga sedang berusaha gitu. Dia sedang berusaha, tapi mengangguknya itu kan sudah jawaban. Gitu. Jadi dia tidak menerima dengan ini 100%. Seolah-olah dia menerima 80%. Untuk menjadi 100% itu dia butuh proses. Gitu. Mungkin ini Mas, penafsirannya Mbak Gadis itu kalau sudah pacaran itu boleh cium-ciuman kayak gitu. Iya. Dan dia tahu toh, aku cowok macam apa dia tahu. Aku juga tahu. Udah pacaran sama siapa ya. Dan mungkin juga temennya cewek juga cerita sudah ngapain aja. Gitu loh. Nah, suatu ketika itu dia bilang, ya dia kan juga dia nggak suka korek-korek, cuman dia tanya, kamu kalau pacaran apa aja gitu. Ngapain aja. Karena aku cerita itu, tapi dia nggak suka korek-korek, artinya kalau sama ini enggak. Tapi aku secara umum nek pacaran itu kayak apa, itu dia tanya. Nah, pada saat aku memutuskan untuk nggak bisa lanjut sama dia, dia kan aku pulang diantar, jadi aku sama Lucy, kan aku bawa Lucy. Akhirnya, jadi ini loh aku sudah punya pacar, berarti aku pamit. Nah di situ dia ngomong supaya aku jaga si cewek ini, jangan disakiti, jangan dibuat main-main. Nah pulang toh, nah itu di pintu pagar dia manggil aku, Lek. Tak pikir dia mau ngomong apa ya. Satu lagi, kadang-kadang itu cewek lebih suka dibohongi. Loh, maksudmu gimana? Kamu itu sebagai laki-laki terlalu jujur. Jadi beberapa cewek lebih suka tidak tahu tentang cowoknya, bahwa cowoknya suka mabuk, cowoknya suka apa-apa, itu lebih baik kan diceritakan. Gitu. Tapi nek prinsipku lebih baik jujur itu menyakitkan daripada bahagia tapi itu dibohongi. Nah itu tadi yang aku bilang, bahwa kecantikan itu kadang-kadang bukan kecerdasan tapi kepribadian. Gitu. Nah itu menurutku daya tarikmu itu salah satunya, banyak sekali. Aku itu kalau suruh nyebut ini kepribadianmu yang menarik hatiku, itu mungkin sampai pada saat aku sudah tidak ada, itu masih tetap bisa nyebutkan gitu.
Langsung aleo. Mas, setelah kejadian jenengan pamit sama Mbak Gadis itu kalau mau sama Mbak Lucy, nah terus kan lama nggak ada komunikasi. Ya, karena aku juga lebih banyak meninggalkan perkuliahan, aku lebih banyak naik gunung, terus kegiatan-kegiatan yang lain. Karena begini, merasa ada rasa bersalah apabila aku lulus di wisuda. Jadi aku tidak kuliah itu pasti pada tahap skripsi. Jadi semua sudah selesai, praktek sudah selesai, KKN sudah selesai, tinggal skripsi. Pasti aku ngeyel, suruh ganti judul nggak mau. Gitu. Lah judulnya apa Mas yang diinginin itu di skripsi? Jadi waktu itu aku pengen melakukan apa ya? Jadi aku pengen membedah sebuah naskah drama yang judulnya Waiting for Godot, Menunggu Godot. Itu naskah sangat terkenal yang bikin Samuel Beckett. Nah, alasan jurusan untuk menolak itu adalah yang pertama, kami ini meskipun jurusannya namanya Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, tapi kami disiapkan untuk menjadi guru SMA, guru bahasa Inggris. Nah, soal sastra ini kan hanya pengenalan aja, misalnya puisi simpel dalam bahasa Inggris. Nah, ini kan naskah drama yang berat. Itu alasannya yang pertama itu. Yang kedua, nggak ada pengujinya. Jadi untuk sastra Inggris itu dulu hanya ada satu dosen yang memang menguasai sastra. Nah, dosen yang lain ini mau diambil dari mana gitu. Padahal penguji itu paling tidak 3. Tapi selalu begitu. Jadi yang pertama itu kan aku terus jadi nggak aktif. Nah, ganti rektor. IKIP itu sudah ganti rektor, jadi harusnya aku di DO, tapi aku nggak di DO. Nah, ketika ganti rektor ini deket sama aku, almarhum Pak Retmono namanya. Kalau yang sebelumnya kan Pak Hari Mulyono namanya. Nah, waktu Pak Hari Mulyono ini, waktu beliau sudah nggak jadi rektor, ganti Pak Retmono ini. Pak Retmono ini kan asalnya juga dari jurusan bahasa Inggris. Jadi dia deket juga sama aku. Dipanggil aku, diberi kesempatan untuk kuliah lagi, meneruskan kuliah lagi. Nah, karena ada pergantian kurikulum, ya beberapa kuliah yang ganti ini kan aku harus kuliah lagi. Kan sampai lagi di skripsi. Kalau KKN kan tidak usah, karena sudah pernah. Nah, begitu sampai skripsi, saya juga mengajukan yang sama lagi. Itu lagi Waiting for Godot. Ditolak lagi karena memang sebenarnya yang ada di dalam sini aku nggak usah lulus. Tapi kalau serta-merta dari kecelakaan Gunung Slamet terus aku mogok kuliah, kan ini sama dengan kekalahan total. Aku pengen nunjukin aku sebenarnya bisa, tapi aku nggak mau gitu. Karena buat apa lulus kalau teman-teman itu nggak lulus malah nggak ditemukan gitu loh sebenarnya. Nah, ini juga disayangkan sama si gadis itu, tapi kan waktu itu kondisinya saya sudah jadi pacarnya orang lain. Jadi kadang-kadang kan kita ketemu terus saling lihat agak lama sudah, tapi aku merasa sebenarnya dia pengen ngomong itu gitu. Terus setelah lama tidak bertemu, terus kan tanpa sengaja ketemu lagi di angkot kan gitu. Ya, waktu itu aku sudah punya 2 anak. Nah, pas ketemu itu perasaan jenengan gimana, Mas? Masih ada perasaan namanya pernah ada hubungan ya, pernah ada di hati gitu.
ada ndak masih ada perasaan sayang, perasaan seneng aku ketemu lagi sama cewek ini gitu. Enggak, aku jadi ingin tahu. Nah, kamu sendiri gimana? Kita apa membandingkan aja. Kamu kalau ketemu mantanmu itu gimana rasanya? Yo jadi teringat yang dulu-dulu gitu. Aku enggak. Tapi ya sebatas pernah begini. Ya kalau sebatas itu ya gitu. Ya sama dengan kalau ingat bahwa aku pernah sekolah di situ. Tapi rasa itu aku nggak punya di hati tuh. Jadi romantismenya sudah hilang. Jadi ketika aku ketemu dia itu perasaan yang muncul itu kasihan. Kasihan. Karena apa? Karena dia tampak wajahnya tidak terurus dan tidak bercahaya. Terus ngobrol kan waktu di angkot itu. Yang mulai jenengan dulu. Iya. Loh. Itu ngobrol. Sekarang di mana? Aku bilang, ya aku lontang-lantung lah, karena memang aku memutuskan enggak usah lulus saja. Ya aku kadang-kadang jadi penulis freelance maksudnya ya, di koran-koran itu. Kadang-kadang juga jadi guide naik gunung, terutama ke Merapi. Ya serabutan lah. Sudah menikah, ini anakmu. Ya intinya. Jangan sama siapa? Garuda. Sama Garuda. Aku bawa Garuda. Oh iya, Garuda suka ini ya. Jalan-jalan naik angkot ya, gitu naik ya. Angkot. Nah pas itu ketemu, terus aku balik tanya lah, aku ngajar. Dia mengajar dan sampai sekarang masih. Jadi dia menjadi salah satu dosen di satu universitas swasta di Semarang. Dosen bahasa Inggris. Nah, aku tanya, sudah menikah belum? Dia geleng. Ya sudah, terus tak ajak mampir untuk minum. Yuk, mau dia? Mau. Ayo minum yuk, aku pengen ngobrol sama kamu. Ya sudah, karena dia tahu aku bawa anak kan mungkin merasa aman gitu. Aman itu artinya nggak akan ada aku ngajak yang macam-macam kan gitu ya. Dan waktu pacaran sama aku kan juga nggak ngajak yang aneh-aneh kecuali yang itu tadi di bioskop itu. Dan itu cuma sekali. Aku nggak nanya lagi loh ya. Ya aku jelasin soalnya matamu itu penuh ancaman. Enggak. Gitu. Jadi pada intinya sambil aku lupa tapi minumnya. Dia itu paling suka kan minum es jeruk ya. Mungkin minum es jeruk. Sambil aku kasih motivasi untuk move on gitu ya. Karena apa? Sudah ini peristiwa sudah berlalu. Aku juga sudah menikah. Sehingga dengan menikah itu aku tidak punya peluang untuk mendekati apalagi menyakiti kamu sesuai dengan dendam yang kuucapkan. Berarti Mbak Gadis itu tahu Mas sumpahnya jenengan di depan jenazah Mas Iqbal? Tahu. Dan dia tanya. Waktu ketemu itu atau waktu ini? Waktu menyampaikan ini toh. Jadi waktu menyampaikan pesannya si Iqbal yang cukup gila itu, bahwa dia akan ada di sekitar kami mendengarkan. Nah terus dia jawab tidak. Itu aku kan nangis. Nah dia tanya, loh kok nangis? Terus aku bilang, sebenarnya aku berharap kamu itu menjawab iya. Karena apa? Kamu kan nggak menyaksikan bagaimana dia mati. Itu matinya itu di depanku gitu loh. Jadi aku tahu penderitaannya, aku tahu betapa besar cintanya. Dan andai kata sekarang masih hidup pun dia bilang, ikhlaskan itu untuk aku, pasti saya ikhlaskan. Gitu loh. Tapi kenapa sih menjawab begitu aja nggak bisa? Ya, dia bilang, ya apa gunanya menjawab tapi tidak sama dengan hati. Gitu loh. Nah ini kan memusingkan saya. Artinya aku punya sumpah seperti itu ketika meninggalkan jenazah itu si sahabatku. Nah sementara si gadis ini kan lugu, baik, normatif, macam-macam gitu loh. Nah susah juga akhirnya kan
kalau begini kayaknya kita nggak bisa berlanjut. Loh kenapa? Aku bersumpah di depan jenazah almarhum bahwa aku akan membalaskan sakit hati ini, gitu loh. Terus dia tanya, terus misalnya membalas itu dengan cara apa? Gitu. Ya sudah, aku jawab. Gimana? Nah, gitu toh. Ah, ya kepo lah. Apa sih susahnya? Tapi jangan ini loh ya, jangan salah paham, ini aku nggak punya rencana begitu terhadap kamu loh ya. Tapi seandainya aku masih seperti pada saat keluar pertama dari Gunung Slamet, sebenarnya yang ingin aku lakukan kan membuat dia itu sangat tergantung padaku, sangat cinta padaku, tapi aku tidak akan setia dan tidak akan saya ceraikan. Seperti itu cara menyakiti hati wanita yang paling dahsyat. Itu, jadi itu saya sampaikan, dan karena dia tanya gitu loh, terus caranya menyakiti seperti apa? Ya, aku akan membuat kamu sangat sayang padaku. Paling butuh berapa lama toh, bulan atau tahun. Jadi aku akan menjadi sangat baik. Tapi setelah itu ya sudah, aku akan selingkuh di depanmu lah, aku akan apa, dan kamu tidak saya cerai. Begitu. Nah akhirnya karena nggak tega ya, malah aku bawa si Lucy itu terus pamit, daripada ini kacau. Aku juga nggak tega untuk membalas dendam, tapi aku juga tidak bisa melanjutkan hubungan itu dengan nyaman karena merasa bersalah gitu loh. Merasa bersalahnya tuh gini, jangan-jangan cintaku sama dia itu lebih kecil daripada cintanya sahabatku sama dia. Kayaknya kalau aku mengalami sakaratul maut kayak temenku itu, nggak mungkin lah aku masih bisa disadarkan dengan menyebut namanya dia, gitu loh. Jadi, tapi Mas Iqbal ya? Iya, luar biasa. Iqbal itu orang yang sangat setia. Gitu, udah puas toh, Mas. Kayaknya di HP-nya jenengan itu kan ada grup alumni IKIP tahun 84 itu ya, 84 apa berapa itu. Nah, di situ ada ndak kontaknya Mbak Gadis? ada. Kan itu sering berbagi informasi ya Mas ya, di situ ya. Berarti ada kemungkinan Mbak Gadis itu juga nonton complete story, nonton tentang cerita Gunung Slamet gitu. Pasti dia nonton, tapi saya kira dia tidak akan menonton secara utuh, karena dia juga ada dalam cerita itu. Jadi mungkin dia hanya menonton sebentar, satu bagian nanti dimatikan, karena dia juga bagian dari cerita. Karena itu saya tidak mungkin menyebut identitasnya. Dan justru itulah kita harus menjaga kan perasaannya, karena aku memandang dia dalam peristiwa ini kan juga korban ya. Kami semua itu korban gitu loh. Dengan porsinya masing-masing. Iya, dengan porsi masing-masing. Mas, ini lagi ya, sebelum ditutup. Kan pernah kita bikin Q&A atau di comment story atau apalah aku lupa. Itu kan ada yang komen intinya itu bukan begitu ceritanya, begini dan lain sebagainya. Itu menurut jenengan itu Mbak Gadis enggak? Bisa. Kalau lihat komennya gitu. Bisa. Bisa dia, bisa juga tidak. Bisa juga dia cerita sama orang lain atau dia meminta orang lain untuk komen seperti itu, bisa. Tapi saya tahu betul yang dijawab itu benar. Nah seperti itulah dia berpikirnya si gadis itu. Jadi gadis itu kan kita sering ini ya belajar bersama, dan kalau pacaran itu lucu.
Yang dibahas salah satunya ya pelajaran. Oh. Itu namanya BBW, Mas. Jangan tahu BBW nggak? Tahu. Buang-buang waktu. Itu kan udah ada waktunya sendiri gitu. Gini loh. Dia itu kan dari keluarga yang sangat normatif ya. Bahkan ketika dia nemeni aku seminggu di rumah sakit, terus dia nggak nongol lagi kan, aku lari dari rumah sakit. Jadi aku melarikan diri dari rumah sakit Trenggiling, dari Purbalingga aku ke Wonosobo. Padahal itu kan cukup jauh tuh. Nah, cukup jauh dan menginap di sana karena kemalaman. Nah, intinya di sana aku bilang sama gadis, aku nggak mau pulang ke rumah sakit. Oh ya, nggak boleh gitu. Terus kayaknya si gadis dipanggil bapaknya itu, dikasih tahu supaya ini temenmu ini harus kamu pujuk untuk kembali ke rumah sakit, tapi kamu tidak boleh ikut. Jadi aku sempat menginap di sana. Dari situ aku tahu betul bahwa memang keluarganya tentang banyak hal ya, terutama lelaki perempuan itu saklek gitu loh. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kami makan berdua tapi berhadapan, nggak boleh sejer gitu loh. Jadi aku di sini, dia di situ. Bukan satu keluarga makan aku ikut, enggak. Aku sama dia. Dan bapak ibunya kadang-kadang ini memantau. Jadi ini bukan buang-buang waktu. Beda ketika mendekati cewek dengan background seperti itu sama cewek biasa. Ya, kalau cewek biasa ini buang-buang waktu. Ada tantangannya ya, Mas, berarti ya mendekati mbak gadis itu? Iya, ada tantangannya. Seru ya? Seru. Oke, ini yang paling terakhir sebelum ditutup. Iya, apa? Tadi kan aku nanya, jenengan kan ada grup alumni IKIP itu, kan di situ ada mbak gadis. Nah, pernah ndak mbak gadis itu komen sesuatu yang dibahas di situ, atau jenengan coba chat mbak gadis hanya sekedar menanyakan bagaimana kabarnya gitu, pernah ndak? Enggak. Mbak gadis juga nggak pernah komen gitu? Nggak pernah. Jadi kalau ada yang menyinggung cerita tentang mendaki gunung, apalagi tentang Gunung Slamet, dia off, pasti dia nggak akan komen. Ada yang nyebut Iqbal, dia juga nggak akan komen. Nah, gitu. Kalau si gadis ini menyatakan apa ya, misalnya berbagi apa, aku juga pasti nggak akan komen. Gitu. Tapi kita satu grup, dan grup itu kadang-kadang masih membahas tentang bahwa aku ini masih naik gunung, tentang apa, cucunya salah satu temen itu juga nonton konten kita, gitu. Jadi sangat besar, dan aku yakin dia nonton. Gitu. Ya kalau nggak nonton, nggak mungkin ada yang komen kayak gitu ya. Iya. Karena itu kemungkinan besar mbak gadis ya. Ya, aku nggak bilang ini ya kemungkinan besar, tapi ada kemungkinan dia lah. Itu loh, Mas, asumsiku gitu. Iya. Pemikiranku gitu loh. Kalau orang lain kan nggak mungkin bisa komen sedetail itu gitu loh. Menyangkal bukan begitu gitu yang terjadi gitu kan. Gitu. Oke, Mas, terima kasih sekali sudah mau bercerita tentang sosok mbak gadis malam-malam. Ini kenapa jadi begini? Kalau kamu nonton ya, aku mengucapkan maaf karena mau tidak mau aku harus menyertakan dia dalam cerita ini, karena memang ini nggak akan bisa dipisahkan dari dia gitu. Dan meskipun kamu pernah bilang bahwa kadang-kadang wanita lebih suka dibohongi,
tapi aku nggak bisa. Maaf. Dan saya menaruh rasa hormat dan salut pada dirinya. Ya. Halo Mbak Gadis, kalau nonton salam kenal dari Tomblok. Keep strong ya Mbak Gadis. Keep strong ya Mas. Oh, udah kuat aku. Sudah kuat. Ya oke, yuk udah setengah 12, waktunya istirahat. Kita pamit sama sedulur DTC semua. Semoga video kali ini bisa memperjelas penasaran sedulur DTC semua tentang sosok Mbak Gadis. Tadi sudah saya klarifikasikan sama Mas Alek bagaimana Mbak Gadis itu. Gitu. Oh iya. Oke, sudah yuk kita tutup. Terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan video dari Dia Tomblok Channel. Nah, bagi sedulur semua yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dia Tomblok Channel. Oh iya, ada lagi sedulur semua jangan lupa subscribe nanti channelnya Mas Alek. Mas Alek nanti channelnya Kanal Setan Gunung. Jangan sampai salah ya lur, Kanal Setan Gunung. Nanti launchingnya di bulan depan. Tanggalnya tanggal berapa? Ini kamu jangan-jangan launchingnya ini juga bulan depan. Enggak, ini launching dulu terus baru punyanya jenengan. Oh gitu ya. Oke. Maklum lor, ya ini tukang editnya cuma satu. Salam Lestari. Salam Lestari. Gimana sih? Udah jelas kok.